Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang arti penting agama bagi manusia. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, Alfiana Izzati dengan NIM 25218, Mei Aryastati dengan NIM 25245, Atik Bahiro dengan NIM 2520121. Adapun pembahasan materi yang akan kami bahas di sini. 1. Bagaimanakah pemikiran agama? 2. Apa sajakah fungsi agama dalam kehidupan? 3. Bagaimanakah kebutuhan manusia terhadap agama? 4. Apa sajakah doktrin kepercayaan dalam agama Islam? 1. Sejarah pemikiran agama. Agama di dunia awal mula tercatat muncul kira-kira 4.500 tahun yang lalu melalui kepercayaan Hinduisme di Asia Selatan dan diteruskan oleh kepercayaan tradisional Hebreu pada kira-kira 3.500 tahun yang lalu di Mesopotamia, Asia, dan kepercayaan-kepercayaan di kawasan gurun purba Mediterania di barat. Dari tahun 3.500 hingga 800 sebelum Masehi disebut era purba agama dunia, atau the ancient period of the world religions. Yang selanjutnya, fungsi agama dalam kehidupan. Fungsi agama yang salah satunya sebagai pembimbing dalam hidup. Agama bisa dijadikan pembimbing agar terciptanya lingkungan yang harmonis. Kemudian lingkungan yang harmonis itu akan membentuk karakter pribadi yang penuh dengan pengalaman dan tentram jiwanya sehingga bisa menghadapi dorongan biologis, rohani maupun sosial dengan tenang dan bijaksana. Selanjutnya, 2. Penolong dalam kesukaran. Orang yang lemah imannya akan menghadapi cobaan dengan pesimis, sedangkan orang yang beragama dan teguh imannya akan menerima setiap cobaan dengan lapang dada, dengan keyakinan bahwa setiap cobaan yang menimpa dirinya merupakan ujian dari Tuhan, Allah, dan sabar akan menaikkan kualitas diri seorang hamba. Selanjutnya, poin ketiga, penentram batin. Orang yang beriman, batinnya akan selalu tentram karena setiap yang terjadi dalam hidupnya, dia percaya bahwa itu semua adalah ketetapan Allah, dan yang membedakan derajat manusia di mata Allah bukanlah harta, kekuasaan, ataupun pangkat, melainkan hanyalah keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya ada pengendali moral. Islam sangat mengajarkan moral-moral dalam kehidupan. Contohnya dalam menghormati orang lain, berpakaian, berperilaku, bertutur kata, dan masih banyak lagi aturan Islam yang berkaitan dengan tatanan perilaku moral dalam kehidupan sosial maupun individu. Oke, yang nomor 3 adalah kebutuhan manusia terhadap agama. Agama ini merupakan salah satu kebutuhan manusia yang penting. Dengan memiliki agama, manusia itu dapat mengendalikan segala sesuatu yang dihadapi dalam kehidupannya. Manusia dapat mengendalikan hawa nafsu mereka dengan aturan dan keyakinan mereka masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan doktrin kepercayaan agama. Setidaknya ada 2 doktrin yang harus ada di dalam agama Islam, yaitu doktrin kebenaran dan doktrin keberagaman. Doktrin kebenaran berkaitan dengan keyakinan terhadap Islam adalah agama yang suci dan memiliki kebenaran yang mutlak atau absolut jika dibanding dengan agama lain. Kemudian doktrin keberagaman. Doktrin keberagaman yaitu mengajarkan bahwa keanekaragaman yang ada di dunia. Islam menjelaskan bahwa keberagaman atau perbedaan menjadi bawaan setiap manusia dan tidak dapat dihindari lagi. Doktrin kepercayaan agama jika dilihat dengan skala yang lebih luas itu ada 3 segi agama yang perlu diketahui. Yang pertama adalah agama sebagai kepercayaan. Agama sebagai kepercayaan itu menyinggung keyakinan yang orang-orang pegang mengenai hal seperti Tuhan, kepercayaan, atau doktrin kepercayaan. Yang kedua, agama sebagai kepercayaan menekankan pada doktrin, sedangkan agama sebagai identitas menekankan pada afiliasi dengan kelompok. Kemudian yang ketiga adalah agama sebagai jalan hidup atau way of life.
Dalam segi ini, agama berhubungan dengan tindakan ritual, kebiasaan, dan tradisi yang membedakan umatnya dari pemeluk agama lain. Jadi doktrin kepercayaan Islam ini juga mencangkup mirip-mirip dengan rukun iman, seperti iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat dan kitab malaikat Allah yang jumlahnya ada banyak, namun yang harus kita ketahui atau yang harus kita imani hanya ada 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Kemudian kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan juga mengimani hari akhir dan ketetapan Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.